Hai, aku Karina. Kamu gak mau salaman sama aku? Enggak. Kenapa? Karena aku gak suka sama kamu. Sombong banget sih kamu. Kata mama aku, kalau jadi orang tuh gak boleh sombong, nanti gak punya teman. Tapi aku mau kok jadi teman kamu, karena aku berisik. Iya. Apa sih? Kamu kena, berarti kamu yang kejar aku, Steph. Ayo kejar aku. Ayo kejar aku. Nanti kalau misalnya kamu bisa tangkap, baru aku yang kejar kamu. Steph, kejar aku tuh ke arah sini. Yes, Steph. Dari kecil sampai sekarang dia nggak pernah berubah. Selalu berisik, selalu caper. Aku nggak pernah suka ngeliat dia. Steph, apa lagi sih? Steph! Anak mama ganteng banget sih. Padahal baru bangun tidur. Kenapa dia ada di sini, mah? Pergi lo dari sini. Jangan pernah lo nginjekin kaki di kamar gue lagi. Steph, tenang dulu. Kamu kenapa, sayang? Aku tahu dia ada di kamar ini kan, mah. Cewek sialan itu pasti ada di kamar aku kan. Kenapa mama biarin dia masuk, mah? Steph, mama lupa kalau dia yang bikin aku buta kayak gini ya. Steph, dengerin mama, Steph. Usir dia dari kamar aku, mah. Aku benci dia ada di sini. Kenapa lo masih belum pergi ya? Gue bilang lo pergi. Pergi sekarang, lo pergi. Pelan-pelan, Steph. Diam lo. Gue benci dengar suara lo. Awas, gue bisa jalan sendiri. Awas. Tapi nanti kamu bisa jatuh, Steph. Apa peduli lo, ah? Jangan kira baru gue buta, lo gak bisa jalan. Kalau sampai harus lo bantuin kayak gitu, gue masih bisa jalan sendiri ya. Steph, kamu gak kenapa-napa? Menurut lo, gue habis kesana terus gak kenapa-napa gitu? Kalau aja gue gak buta gara-gara lo, hidup gue masih happy sekarang. Sampai mati, gue gak akan pernah lupa kalau lo udah bikin hidup gue menderita kayak gini. Steph, udah gue bilang lo gak usah ngomong. Gue udah gak ada kepengenan buat sekolah. Suruh aja guru itu pulang, gue gak mau homeschooling. Tapi Steph, kamu udah seminggu gak sekolah. Babi, lo kira homeschooling itu enak ah? Gue juga pengen sekolah kayak anak-anak lain, sekolah kayak lo. Gue homeschooling itu sendirian, gak punya teman, tau gak? Gue tahu, lo pasti lagi senyum-senyum kan? Karena ngeliat gue kayak gini. Lo kemarin pasti mau ngebunuh gue kan? Tapi gak berhasil, makanya lo dorong gue ke tangga. Harusnya gue mati aja daripada gue harus hidup menderita kayak gini. Steph, ayo makan. Gue bisa makan sendiri. Ini aku udah siapin sendok ya buat kamu. Terus mana mangkoknya? Lu kira gue bisa ngeliat mangkoknya? Gimana sih lo? Yang bener dong kalau misalnya kasih arahan. Gak guna kalau gitu, pergi aja udah. Kamu yang megang sendoknya itu miring, Steph. Terus siapa yang salah, ha? Gue yang salah. Gue buta. Apa yang lo harapin? Harusnya kalau misalnya sendoknya miring ya lo yang benerin. Gue mana bisa tahu kalau misalnya sendoknya itu miring. Ya maaf, Steph. Baik, segitu saja dulu untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk besok kita... Tunggu, Steph. Kamu mau kemana? Balik ke kamar lah. Udah selesai kan? Tapi kan gurunya belum selesai ngomong. Kelamaan. Udah buruan, bawa gue ke kamar. Bu, saya minta maaf ya. Saya izin antar Steph ke kamar dulu ya. Iya, tidak apa-apa Karina. Sok-sopan lo. Lo buta juga? Enggak. Terus lo ngapain ikutan homeschooling kayak gue? Ya karena aku nemenin kamu, supaya kamu homeschoolingnya gak sendirian. Kalau gitu gue berhenti ikut homeschooling. Kenapa gitu, Steph? Lo pikir gue mau gitu belajar bareng lo, ha? Aduh, kok kepala aku pusing banget ya? Karina, sini Karina.
Iya ya, Steph. Harus kuat demi Steph. Iya, Steph, kena. Ya ampun, gelasnya pecah. Lama banget sih lo datangnya. Kemana aja lo, ah? Maaf, itu siapa tadi yang naruh gelas di situ? Kan kamu sendiri yang tadi naruh habis minum. Terus kenapa gak lo singkirin, ah? Harusnya lo tahu dong, gue gak bisa selesai minum ya disingkirin gelasnya. Lo tahu kan gue gak bisa lihat. Jadi berantakan gini deh, pecah. Ya maaf. Untung aja gak kena gue pecahannya. Kalau sampai kena gue gimana, ah? Ceroboh banget emang lo jadi orang. Gak becus. Ya udah, aku bersihin pecahan gelasnya dulu ya. Karina. Iya, ada apa lagi, Steph? Oh gitu sih jawaban lo. Masuk kalau misalnya gue panggil. Bukan gitu, tapi tadi aku lagi makan. Hah? Wah, enak banget lo udah makan. Sementara gue masih kelaparan di sini. Bukannya kamu tadi baru aja makan. Gue cuma makan roti, anjing. Gimana gue bisa kenyang? Tapi katanya kamu gak selera makan. Ya harusnya lu cariin gue makanan lain dong. Heran gue. Lu punya otak gak sih sebenarnya? Kamu makan apa? Serah. Asalkan gak ada sayurnya. Salad. Lu tuli ya? Gue bilang gak ada sayurnya. Maksud aku salad buah gitu. Mau? Jadi lu cuma nyuruh gue buat makan buah gitu? Kalau gitu aku beli nasi goreng di depan ya. Enggak. Gue gak mau. Gak suka gue. Jadi kamu maunya makan apa? Ya terserah lo. Lo udah pergi? Belum. Gue makan bubur aja. Bikinin. Tapi kan tadi Bibi juga masak bubur. Enggak suka gue. Lo yang harus bikinin gue bubur. Iya. Gue bakal bikin hidup lo menderita sama yang kayak lo lakuin ke gue selama ini, Karina. Baik Pak Arman, Bu Maya, dan Karina. Jadi gimana dok keadaan putri saya? Setelah saya mengecek hasil lab dari pengambilan sampel Karina kemarin, saya harus memberitahu sesuatu yang tidak mengenakan. Emang saya kenapa dok? Jadi berdasarkan dari hasil lab yang saya baca, Karina terkena kanker. Tepatnya adalah kanker limfoma. Ya Tuhan, Karina. Dok, ini jenis kanker apa? Dan seberapa parah? Ada kemungkinan Karina buat sembuh nggak? Jadi begini, kanker limfoma ini adalah kanker yang menyerang di bagian limfik. Namun, yang kita syukuri adalah kita mengetahui kanker ini di tahap awal. Jadi stadiumnya masih bisa kita selamatkan dan bisa kita lakukan penyembuhan. Tolong sembuhkan anak saya, dok. Untuk itu, Karina harus menjalani kemoterapi dan juga meminum obat-obatan yang nanti akan saya resepkan. Kemoterapi, dok? Iya, Karina. Kemoterapi adalah salah satu cara yang paling efektif untuk bisa melawan kanker jenis ini. Dan obat-obatan juga bisa membantu menghancurkan sel-sel kanker dalam tubuh kamu. Berapa lama Karina harus kemoterapi, dok? Iya, jadi untuk setiap jenis kanker itu berbeda-beda. Nah, untuk jenis kanker yang diidap oleh Karina sendiri ini memang membutuhkan beberapa minggu untuk melalui siklus-siklusnya. Seperti kita melakukan kemoterapi dulu, lalu kita jeda, kemoterapi lagi, jeda lagi, dan proses jedanya itu kita gunakan untuk recovery. Kalau saya mulai kemoterapi, rambut saya gimana, dok? Salah satu dampak langsung yang terlihat jika kita melakukan kemoterapi di pasien-pasien lain memang seperti itu, Karina. Rambut akan rontok. Dan tidak sedikit juga pasien yang sudah langsung menyukur rambutnya sebelumnya melakukan kemoterapi. Karena mungkin dia tidak bisa menerima hal itu, dan memang hal ini adalah hal yang berat untuk bisa diterima oleh orang. Jadi saya akan botak, dok. Sayang, nanti rambut kamu pasti bisa tumbuh lagi kok ya. Yang penting sekarang fokus ke kesehatan kamu dulu ya. Mama! Ma! Apa sih Steph teriak-teriak? Ini lo Mama lagi buka korden kamar kamu. Kenapa dia nggak ada di sini, Mah? Siapa? Karina. Ada kok dia di sini. Tuh berdiri di samping Mama. Bohong. Kalian bohong. Aku tahu Karina nggak ada di sini. Mama nggak ngerti deh sama kamu. Kamu kan nggak suka banget tuh sama Karina. Bukan cuma nggak suka, tapi aku benci sama dia. Iya itu. Kamu kan nggak bisa ngeliat Karina. Tapi kenapa kamu selalu tahu keberadaannya Karina? Aku bisa ngerasain aura dia. Aura dia kan negatif. Berarti ikatan batin kamu sama Karina tuh udah kuat banget itu, udah erat. Apa sih, Mah? Kamu pernah dengar nggak kalau cinta itu nggak terlihat, tapi dirasain pakai hati?
Jadi kamu ya nggak harus ngeliat buat bisa jatuh cinta. Aku nggak ngerti mama ngomong apa. Mama tahu kamu pasti ngerti. Jadi Karina di mana, Ma? Ngapain sih nanyain Karina mulu? Kan ada mama nih di sini. Kamu butuh apa emang? Aku maunya Karina. Giliran orang yang gak ada di sini kamu tanyain, tapi giliran orang yang udah ada di sini kamu marahin. Soalnya dia udah lama gak ke rumah. Bahkan kamu tahu loh Karina udah lama gak ke rumah. Wow. Karina lagi ada urusan dia. Urusan apa? Emang kan lebih penting daripada ngurusin aku? Ya iyalah. Nah itu Karina. Bukan juga. Sok tahu orang itu beneran Karina kok. Kalau nggak Karina emang siapa? Aku nggak tahu itu siapa. Tapi yang penting itu bukan Karina. Bisa-bisanya dia lebih tahu yang mana Karina ketimbang papanya sendiri. Nah makanya itu mama juga bingung tau gak sih pak? Dari mana aja lo baru datang ah? Kenapa lo lepas tanggung jawab ah? Bukannya harusnya lo ngelindungin dan ngerawat gue seumur hidup lo. Karina, tante udah dengar semuanya dari mama kamu. Gimana kalau misalnya kamu gak usah ngurusin Steph lagi sekarang? Bener Karina, kamu harus fokus sama kesehatan kamu ya. Makasih om sama tante udah peduli sama aku. Cuma aku gak bisa ngelakuin hal seperti itu karena aku udah janji sama diri aku dan sama Steph bahwa aku bakal ngejaga dia. Kenapa kamu gak ngasih tahu yang sebenarnya aja ke Steph, Karina? Biarin aja Steph tetap mikir bahwa aku penyebab dia jadi buta kayak gitu om, tante. Tapi Steph bisa aja selamanya benci sama kamu Karina. Aku selama ini udah sering gangguin Steph. Aku udah sering bikin dia kesel. Aku pengen ngeganti semua itu tante. Itu semua gak sebanding Karina sama pengorbanan kamu yang udah kamu lakuin buat Steph. Aku tahu sebenarnya Steph itu baik kok. Cuma emang omongan dia aja yang sedikit agak kasar. Tapi kita nggak tega ngeliat kamu terus-terusan dimarahin gitu sama Steph. Om sama tante harus janji ya untuk nggak ngasih tahu apapun tentang aku ke Steph, termasuk tentang aku yang sekarang kena kanker dan udah gak punya rambut ini. Om harap kamu bisa sembuh ya. Makasih om. Makasih juga bantuannya ya om, tante. Pasti sayang, kamu udah kita anggap sebagai anak kita sendiri kok. Kenapa ini cewek diem aja dari tadi? Tolong ambilin gue minum dong. Iya sebentar Steph. Dia gak lagi ngelamun kayaknya. Tapi kenapa dia tadi diem aja ya? Kenapa ya dia? Ini ya Steph minumnya. Hah? Lo gimana sih naruhnya? Harusnya naruh minuman tuh di tengah, bukan di pinggir kayak gitu. Hah? Maaf. Au. Lu kenapa? Lu luka? Makanya kalau misalnya bersihin kayak gitu hati-hati. Baru dimarahin kayak gitu ya langsung nangis. Cengeng banget sih jadi cewek. Udah, gak usah nangis. Gue gak akan nyuruh lo buat ganti gelas itu kok. Lu nih nangisin apa sih? Astaga, berhenti nangis Karina. Ah, biasa juga gue maki-maki lo gak pernah marah. Masa dimarahin kayak tadi aja langsung nangis sih? Ya udah gue minta maaf. Gue sengaja jatuhin gelas tadi, bukan salah lo. Lagian siapa suruh lo diam aja. Steph, maafin aku ya. Kenapa lo minta maaf, ah? Maaf karena selama ini aku udah bikin kamu susah, Steph. Berarti itu lo nyindir gue gak sih? Lo mau biar gue ngomong kayak gitu kan? Gak tau, aku benar-benar minta maaf. Dan kamu jangan pernah ngerasa bersalah karena kamu gak salah apa-apa, Steph. Ngapain juga gue harus merasa bersalah? Aduh, dingin banget sih. Karina, aku di sini. Tolong antarin gue ke kamar. Yuk. Kenapa Steph? Kenapa suhu badan dia kayak nggak normal ya? Terus nafasnya kayak nggak beraturan gitu.
Kenapa, Steph? Kamu kesusahan megang aku. Kenapa rambut lo nggak ada? Biasanya rambut lo panjang, terus selalu gerai, nggak pernah lo ikat. Kenapa sekarang nggak ada itu di pundak lo? Aku udah potong pendek rambut aku. Ah, bagus deh. Berarti mulai sekarang gue nggak perlu marah-marahin lo lagi karena risih sama rambut lo. Kamu nggak bakal ngomelin rambut aku lagi kok. Aku bisa jamin itu. Gimana cara lo bisa ngejamin itu, ha? Rambut lo kok bakal tumbuh dan panjang lagi. Emang bakal seterusnya lo rambut pendek? Steph, seandainya kamu tahu kalau rambut aku itu udah nggak ada lagi. Kok gue kesel ya dia potong rambutnya. Rambutnya dia itu benar-benar panjang dan cantik banget. Lembut juga sih. Gimana perasaan kamu setelah kamu bisa melihat? Operasinya berjalan dengan baik ya, Dok? Iya. Operasinya sukses besar. Gimana perasaan kamu setelah bisa melihat dengan jelas? Ini semua kelihatan lebih cerah. Tapi sedikit buram sih, Dok. Itu normal. Mata kamu masih dalam penyesuaian. Nanti sedikit demi sedikit, mata kamu akan bisa melihat dengan jelas. Mata ini milik siapa, Dok? Siapa yang donorin mata ini buat aku? Untuk itu tidak bisa saya kasih tahu karena keluarganya tidak memberikan izin untuk memberitahu tentang informasi pasien yang sudah mendonorkan matanya untuk kamu. Jadi untuk itu kamu mungkin bisa bertanya kepada orang tua kamu ya. Mereka berarti tahu siapa orangnya ya, Dok? Bahkan kamu sendiri mengenalnya. Mama. Ya ampun, anak Mama udah bisa lihat lagi. Selamat ya sayang. Mama seneng banget ngeliat kamu bisa senyum bahagia kayak gini. Aku juga. Akhirnya aku bisa ngeliat wajah Mama yang cantik ini. Bisa aja kamu, ah. Selamat ya. Akhirnya kamu bisa ngeliat. Papa seneng ngeliat kamu sebahagia ini. Pasti, Pa. Nyari siapa, Steph? Nggak ada. Cita-cita aku punya mata baru tuh cuma buat bisa ngeliat Mama sama Papa aja. Masa? Tapi aku penasaran deh, Ma. Apa yang bikin kamu penasaran? Karina di mana? Dia nggak mau datang lagi ke sini buat ngasih aku selamat gitu. Kita ngapain ke kuburan, Ma? Pa. Udah, kamu ikut aja. Nah, kita udah sampai. Ini kuburan siapa, Ma? Baca aja tulisan di batu nisannya. Karina Octaviola. Karina udah meninggal, Steph. Hah? Dan mata yang sekarang kamu gunakan itu adalah milik Karina. Selama Karina jagain kamu, dia juga lagi sakit. Dia lagi melawan kanker selama dia jagain kamu. Dia udah melakukan kemoterapi, tapi ternyata Tuhan lebih sayang sama Karina. Dan sepertinya Karina emang udah tahu kalau dia nggak akan bisa sembuh. Makanya dia bilang ke Mama dan Papa bahwa dia mau donorin matanya untuk kamu. Mata ini punya Karina. Kamu harus berterima kasih sama Karina ya, Nak. Sampai kapanpun itu. Dan kamu juga harus tahu bahwa bukan Karina penyebab kamu buta. Sebenarnya sewaktu itu di tangga saat kamu jatuh, itu memang sudah ada minyak, makanya kamu bisa jatuh. Karina bohong menuduh dirinya sebagai pelaku yang membuat kamu jadi buta. Enggak mungkin. Dan Karina juga titip pesan ke Mama supaya kamu jangan pernah nyalahin diri kamu sendiri ya. Gimana bisa aku gak nyalahin diri aku sendiri, Ma? Aku selama ini terlalu jahat sama dia. Sedangkan dia baik banget sama aku. Gimana cara aku mau nebus semua dosa-dosa ini? Kamu cukup jaga mata Karina dengan baik ya, Steph. Dan kamu pasti selalu penasaran kan gimana cantiknya Karina selama ini? Ini, Mama kasih lihat.
cantik banget dengan rambut panjangnya ataupun tanpa rambut panjangnya. Pasti selama ini dia ngejalanin hari-hari yang berat banget. Apalagi aku selalu marahin dia setiap hari. Karina. Karina sama kamu sebenarnya udah saling cinta. Walaupun kalian tidak terlihat saling mencintai, tapi kalian sebenarnya memang saling menyayangi. Mama udah ngeliat itu kok. Hai cantik, maafin aku ya. Semoga kamu dapat tempat terbaik di sana.